Insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang khasiat atau keagungan membaca suratul Waqiah. Besar harapan dengan di-share-nya video ini, orang atau sahabat yang telah terbiasa membaca surah Waqiah akan semakin rajin membacanya, juga tahu tentang faidah-faidahnya. Begitu pula bagi para sahabat yang belum terbiasa, semoga ada ketertarikan hati untuk mendawamkan surah Waqiah, mendawamkan membaca Al-Quran pula. Insya Allah semuanya mendapat kebaikan, mendapat barokah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan video tentang suratul Waqiah ini, saya mengambil sumber dari beberapa kitab, antara lain dari kitab Khusinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqi An-Nazili. Seperti ini kitabnya. Kemudian pula dari kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Nafil Abid yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dirabi rahimahullah. Juga dari kitab Jawahirul Lamma'ah yang disusun oleh Al-Imam Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki rahimahullah. Juga dari kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Tentang surah Waqiah, diterangkan di dalam kitab Tafsir Al-Munir, surah Waqiah itu Makiyatun, diturunkan ketika Rasulullah berada di Makkahul Mukarramah. Adapun hurufnya ada 1703 huruf. Kalau kita taktik, kita potong-potong satu-satu huruf, hurufnya surah Waqiah itu ada 1703 huruf. Itu diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kemudian untuk faidahnya, diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid, i'lam kanyahukeun ku anjeun, ketahuilah olehmu, anna hadhihi surata kana sayaqtusna ieu surat. Ikulaha iku tetep kana ieu surah Waqiah sirrun ari aya rahasiah azimun anu agung. Artinya ketahuilah bahwasanya surah Waqiah itu mempunyai rahasiah yang agung. Wa khasyiyatun ajibatun, dan mempunyai khasiat yang mengagumkan, yang aneh kata orang Sunda. Wa fadlun jasimun, dan ada fadl, ada keunggulan jasimun yang agung, fi jalbil ghina, dalam menarik kekayaan, wa nafyil faqri, dan menghilangkan kefakiran. Jadi surat Waqiah ini sangat terkenal sebagai media tawasul kita untuk permohonan kepada Allah agar kita dijadikan orang yang sugih dan kita dijauhkan dari kefakiran. Itu keagungan suratul Waqiah. Lalu bagaimana cara mengamalkannya, cara membacanya, cara meriadhahinya? Yang pertama, saya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini merupakan faidah yang pertama dan cara pertama untuk mengamalkannya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda baginda Rasul SAW, man dawama, siapa orang yang melanggengkan, ala qiraati suratil waqi'ati, ing atase membaca surah Waqiah, lam yaftaqir, mangka moal fakir si jalmi abadan ing dalam salawasna. Artinya sabda Rasulullah, siapa orang yang terbiasa mendawamkan surah Waqiah minimal satu hari, sehari semalam, maka orang tersebut tidak akan terkena kefakiran abadan selamanya. Itu cara pertama, dengan membaca Waqiah sehari semalam sebanyak satu kali. Ada jaminan lewat hadis Rasulullah, orang tersebut tidak akan dikenai sifat kefakiran. Selanjutnya cara yang kedua, saya ambil dari kitab Al-Imam Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki yang bernama kitab Jawahirul Lamma'ah. Faidatun lil ghina. Faidah ini menerangkan tentang kekayaan. Man lazima ala qiraati suratil Waqiah. Siapa orang yang mendawamkan membaca surah Waqiah marratan wahidatan, kalawan seambalan, satu kali, ba'da sholati subhi, setelah melakukan sholat subuh, kulla yaumin, di setiap hari, wa dzakara ba'daha ya karim ya wadud alfa marratin, selesai membaca Waqiah satu kali, lanjutkan membaca asma Allah ya karim ya wadud sebanyak 1000 kali. Faidahnya, fa innahu la tamdi alaihi sanatun, maka tidaklah lewat 1 tahun terhadap orang tadi, illa wallahu mughnihi an jami'in nas, kecuali orang tadi akan dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang kedua, dengan membaca surah Waqiah setiap habis subuh 1 kali, setelah selesai Waqiah lanjutkan membaca asma Allah ya karimu ya wadudu sebanyak 1000 kali. Itu kalau dibaca paling lama 20 menit. Faidahnya diterangkan dalam kitab ini, fa innahu la tamdi alaihi sanatun illa wallahu mughnihi an jami'in nas. Maka insyaallah belum lewat 1 tahun orang tersebut akan dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau tadinya tidak punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan yang membuat dia menjadi berkecukupan. Dia sudah punya usaha tetapi belum begitu maju, insyaallah mungkin akan dimajukan usahanya oleh Allah, diberkahkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang kedua dari mengamalkan surah Waqiah.
Dan untuk cara yang ketiga, saya ambil dari kitab yang bernama Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ada keterangan di sana, siapa orang yang mendawamkan surah Waqiah setiap habis sholat asar sebanyak 14 kali, maka razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rizki kepada orang tadi min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang tidak terduga. Baca setiap habis asar suratul Waqiah 14 kali, faidahnya Allah akan mengasih dia rizki dari tempat yang tak terduga, sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan hal yang mustahil. Banyak yang membuktikan dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang soleh, mereka tenang di dalam kehidupannya, tetapi segala kebutuhan Allah cukupi. Itulah rizqun min haitsu la yahtasib. Kemudian untuk cara yang keempat, diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, man qara'a suratal Waqiah arba'ina yauman, siapa orang yang mendawamkan surah Waqiah sebanyak 40 hari, kulla yaumin yaqra'uha arba'ina marratan, setiap harinya atau setiap malamnya membaca Waqiah 40 kali. Walakin takunul ayyamu mutawalliyatan, tetapi harus tului-tului, harus nuli-nuli, harus bersambungan harinya, jangan terpisah. Fa innallaha ta'ala yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'bin. Maka diterangkan dalam kitab ini faidahnya, orang tersebut akan Allah kasih rizki, rizqan wasi'an min ghairi ta'bin, rizki yang luas, yang besar, dengan tidak ada kecapean, didapat dengan cara yang mudah, seperti itu. Jadi baca Waqiah setiap malam 40 kali selama 40 malam, tetapi jangan terpisah. Insya Allah, maksudnya jangan harinya harus berurutan terus, hari ke-1, ke-2, ke-3, jangan sampai ada hari yang putus yang tidak baca. Maka Allah akan mengasih dia rizqan wasi'an min ghairi ta'bin, rizki yang luas dengan cara yang tidak sulit, yang tidak sukar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ini, yang cara keempat, boleh dilakukan sambil puasa. Itu lebih baik sambil puasa sunnah, agar doa-doa kita lebih cepat diijabahnya oleh Allah melalui riyadhah puasa. Puasanya biasa saja, puasa sunnah, maghrib kita buka, waktu sahur kita sahur, seperti itu. Kalau mau pakai puasa. Kalau tidak kuat puasa, tidak apa-apa, yang penting kita membaca. Setelah 40 hari kita jangan putus terus, kita dawam 1 kali maghrib, 1 kali subuh. Dawam terus, biidznillah nanti kita akan dijadikan orang berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara mengamalkan yang kelima, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, in qara'aha 41 marratan, in qara'a lamun maca si jalmi ha ing Waqiah 41 marratan kalawan 41 kali, fi majlisin wahidin, di dalam satu majlis, qudiyat hajatuhu khususan ay akhussu khususan fi thalabi rizqi. Cara yang kelima adalah dengan membaca surah Waqiah satu majlis, satu kali kita dudukan, satu kali wirid dibaca 41 kali. Misal kita ada hajat tertentu, ada hajat yang sangat penting, lalu kita bertawasul dengan baca surah Waqiah 41 kali, satu kali bacaan kita, maka terangkan dalam kitab, qudiyat hajatuhu, hajat orang tadi akan dikabulkan Allah, khususan, terutama sekali fi talabil rizki, di dalam urusan mencari rizki. Jadi boleh yang dawam sehari 1 kali, sekali-kali ini saya mau bacanya 41 kali lah, di malam Jumat umpama, atau ketika kita sedang ziarah umpama, mau baca 41 kali, itu sangat baik. Insya Allah menjadi wasilah dikabulkan hajat oleh Allah, terutama hajat yang berhubungan dengan masalah rizki.